Baraya Kita. Baraya, yuk kita simak info-info update barengan Aka dan Medi dalam Coffee Break. Coffee Break yang pasti bakalan bikin semangat dengan info-info yang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baraya semua ketemu lagi dengan kami berdua, Medi dan Aka Ahmad di acara Coffee Break. Kok begitu Kok suaranya? panjang sih? Sepanjang jalan Lah mulai deh nyanyi deh. Ini ketahuan kamu berarti angkatan 70-an ya? Bukan, aku kan maksudnya aku suka nge-MC. Ada acara kayak misalnya gathering gitu. Kadang ada yang suka lagu-lagu kenangan. Seperti itu. Makanya hafal ya. Hafal ya. Okay Walaupun lah. sebenarnya juga easy listening sih kalau menurut aku. Aku Iyalah. old style banget ya. Tapi itu lagunya melegenda sih. Jadi hampir semua orang pasti tahu lah walaupun anak-anak muda sekarang gitu. Dan kita nggak bakal ngomongin kenangannya hari ini. Enggak hari ini karena biarlah kenangan itu sudah berlalu ya. Masa lalu. Jangan diungkit-ungkit ya. Aduh Baraya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat seperti kita berdua ya. Iya dong. Dan kesempatan hari ini, hari Selasa 9 Februari 2021, Medi dan Aka kembali hadir di Coffee Break yang rutin ya. Kami akan coba membuat suasana lebih hangat ya, dengan info-info yang terkini ya, yang juga bisa nih Baraya lihat di portal kami ya, barayakita.com. Dan jangan lupa untuk gabung dong di medsos kita ya. Medsos sosialnya @barayakita. Untuk Facebook, untuk ini ya webnya dan audionya. Terus Instagram di barayakita.online dan jangan lupa nanti like and subscribe channel YouTube kami ya di Barayakita Official. Siap. Ini masih suasana pandemi, emang new normal ya. Tadi aku ke jalan ke sini banyak banget loh cek pemeriksaan gitu. Oh, tadi disuruh ini Enggak, ke pinggir nggak? Enggak, aku pakai masker. Cuma sekarang aja aku buka karena lagi ngomong sih. Iya, Tapi dan tadi kita juga jaga jarak ya. Kita adalah 1,5 tuh, meter ya. Ada dong. Aku kan di kamera kedua. Oke, jadi emang kita harus menjaga ini ya protokol kesehatan. Betul. Gunakan masker, jaga jarak dan sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Sabun pastinya. Oke, Teh Medi kita berita pertama. Aduh berita. Info apa nih? Info yang kita kan ngebahasnya adalah weekly ya. Jadi dari 1 minggu kemarin. Ini kalau misalkan ya ada berita yang paling hangat di portalnya dari barayakita.com, ini apa nih? Iya. Kalau hari ini karena kita lagi memperingati Hari Pers ya. Sekilas saja nih kita sampaikan kepada Baraya semua. 9 Februari itu kita peringati sebagai Hari Pers Nasional. Nah, kita sebagai media ya mencoba untuk mengingat itu gitu loh ya. Dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyampaikan pesan kepada insan media dalam rangka Hari Pers Nasional. Menurut Pramono, kebebasan pers merupakan salah satu tiang utama penjaga demokrasi ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers harus dijaga bersama. Sebab pemerintah meyakini dengan adanya fungsi kontrol, jalannya pemerintahan dan masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya, mengisi ruang-ruang demokrasi ya. Nah, sementara itu juga pemerintah Kota Cimahi melalui pelaksana tugas Wali Kota Cimahi, Letnan Kolonel Purnawirawan Ngatiana mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021 dengan tema Bangkit dari Pandemi. Begitu ya. Dan seluruh insan pers Kota Cimahi mendukung PPKM di Kota Cimahi. Jangan lupa nih pesan-pesannya, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak dan meningkatkan imun tubuh. Begitu. Oke, jadi itu beritanya tentang Hari Pers. Selamat Hari Pers untuk insan pers ya. Dan tadi pers ini merupakan apa nama tadi? Berkaitan dengan demokrasi. Ya, betul. Jadi ini adalah kebebasannya ya. Merupakan salah satu tiang utama penjaga demokrasi. Jadi kalau misalkan kita kan boleh mengeluarkan pendapat sekarang itu kan tidak dibungkam ya masyarakat. Bebas itu ya. Bebas. Tapi memang kalau menyampaikan pendapat, kritik, saran ataupun juga pandangan itu harus sesuai dengan apa kapasitas dia gitu. Nah, betul, harus sesuai dengan kapasitasnya. Betul. Kalau kita tidak memiliki
memiliki kemampuan untuk itu, jangan asal keluar komentar. Tapi masalahnya sekarang gini, karena di era tadi kan Iren siapa Iren? Curiga deh. Di era millennials ini gitu kan, dimana kita penggunaan media sosial nih, Temedi, gitu kan. Hampir sekarang setiap semua orang tuh punya yang namanya Instagram, punya Facebook gitu kan. Twitter. Yes, dimana Twitter itu banyak orang suka mengumpat-umpat. Wow. Nah, itu harus dijaga nih. Nah jadi ketika memang bebas mengeluarkan pendapat, namun juga kita harus ingat mengeluarkan pendapat itu ada aturannya juga. Dan kan? ini juga kita akan terikat dengan undang-undang ITE itu ya. Nah ini kita bisa bertabrakan dengan itu kalau kita menyinggung satu kelompok. Ini juga bisa nanti kena pasal. Tapi yang anehnya gitu kayak misalkan contohnya nih ya, kayak haters and loversnya selebriti nih. Sekalinya dia posting kan, biasanya kalau yang hatersnya itu dia langsung komennya tuh, aduh berani banget gitu, berani banget dia buat ngata-ngatain, buat kayak gak takut gitu. Tapi banyak juga loh orang yang akhirnya ya sanksinya ya. Udah banyak kayaknya contoh-contohnya ya. Akhirnya mereka harus berurusan dengan hukum ya. Saat ada satu pihak yang tersinggung ya. Nah ini harus jadi pembelajaran buat kita. Boleh kita mengeluarkan pendapat, tapi mungkin dengan tata cara yang etika yang baik ya. Gitu. Mungkin itu sih. Tapi pernah gak sih kalau misalkannya Baraya mungkin mengalami mendapatkan komentar pedas. Waduh, ini komentar pedas pahit. Nah, gitu kan biasanya. Aduh, di komentarnya tuh pedes banget sampai kena gitu. Ke hati gitu ya. Yang paling dalam. Dan kita jadi ini ya, apa sih? Bikin down ya. Biasanya ada juga ya mungkin ya yang seperti itu ya. Ada sih, tapi mudah-mudahan kalau misalkannya buat semuanya nih Baraya ya. Ayo dong, mulai sekarang komentarnya pedes-pedes. Yang manis-manis aja deh komentar. Nah itu ya. Pokoknya kita juga harus bijak juga ya saat mengeluarkan pendapat dan saat menerima kritikan juga Kak. Jangan sampai tapi jangan sampai juga sensitif. Nah kalau yang terlalu, nah itu juga nggak baik sih. Aduh, jadi kalau misalkan di zaman sekarang gitu ya, apa-apa dikomenin gitu kan. Mulai entah orang itu berubah, entah orangnya kebanyakan yang pinter, dari mulai jadi tiba-tiba jadi ahli politik, ahli fashion, semua jadi ahli ya, ahli makanan gitu. Ada aja gitu kan. Zaman seperti itu. Kayak misalnya kita bikin di WA gitu ya, status gitu kan, pasti ada sih yang komen. Ada yang komen. Dan itu nggak semuanya enak ya komennya. Iya, ada yang body shaming, ada yang julid ya. Bener gak sih? Bener ya. Tapi pokoknya Baraya apapun itu. Jadi karena ini kita bahas tentang kebebasan pers ya di hari pers ini. Memang silakan kalau misalkan ya mau berkomentar boleh ya. Tapi itu tadi dengan catatannya. Dengan bijak itu aja. Saat mengeluarkan pendapat kita bijak, menerima kritikan juga kita bijak gitu. Oke, mau ngomentarin Coffee Break acaranya? Silakan. Boleh. Boleh. Tulis aja di komen ya. Di kolom komen ya. Kalau misalkan ya punya tema ya, kalau misalkan Coffee Break minggu depan pengen apa, nanti kalau misalkan sekarang ini boleh banget kalau di Coffee Break kalau misalkan mau telepon boleh. Nanti kita bakalan langsung angkat teleponnya lah, ngajak ngobrol Baraya ya. Boleh banget. Nah, gitu ya. Pokoknya silakan yang mau komentar ya. Kritik saran juga boleh ya. Ataupun juga mau salam-salam. Salam. Boleh juga, kenapa enggak ya? Kirim salam, kirim makanan buat makan siang. Ini boleh banget. Boleh banget. Yang mau apa sih namanya endorse ya? Mau sekali lagi kita mah hamba endorse nih. Kita ini udah episode 2 nih, barangkali ada yang mau endorse kita. Ngemis banget ya. Tapi kita terima banget ya. Terima banget. Kalau misalkan ya mau endorse kita boleh banget. Aka juga mau nyapa ini untuk para teman-teman rekan-rekan Aka dari Iprisia Jawa Barat yang insya Allah nanti hari Rabu ini bakalan ada pengukuhan untuk pengurus-pengurusnya. Rabu ini. Besok dong. Iya, Kamis, sorry. Oh, Kamis. Lusa. Pokoknya hari Kamis nanti untuk rekan-rekan dari Iprisia Jawa Barat ini Ikatan Pengembangan Kepribadian Indonesia Jawa Barat akan ada pengukuhan pengurus gitu dan juga nanti akan terlibat. Pokoknya untuk yang lagi meeting sambil dengerin Baraya, sambil simak Baraya, makasih ya buat semuanya para pengurus
ibu-ibu hebat, bapak-bapak yang hebat dari Iprisia Jawa Barat nih. Pasti lagi nyimak nih ya. Soalnya tadi di grup nih, aduh akaknya lagi siaran dulu nih di coffee breaknya Baraya, jadi belum bisa hadir ya. Tapi mudah-mudahan bisa dengerin Baraya ya sambil ngopi-ngopi cantik. Nah gitu. Jadi mau dikukuhkan hari Kamis. Yang mudah-mudahan tugas-tugasnya lancar ya. Bener. Oke, kemudian next Temedi ada info apa lagi nih yang lagi hangat? Menyapa dulu aja ya. Oke, boleh. Kang Aji Morris ya. Wilujeng Enjing ya. Stay tune terus dia ya. Salah satu pendengar penyimak setia itu Aji Morris. Mantap. Kalau nggak salah tinggalnya dia di wilayah Bandung Raya juga. Oke. Ini banyak ya. Kalau misalkannya untuk berita-berita hangat bisa langsung aja diklik di portalnya Baraya Kita. Ya, situs web berita dan media langsung aja ya di situ di barayakita.com, lengkap banget tadi berkenaan dengan Hari Pers juga, kemudian ada olahraga, nggak cuman berita olahraga, ada juga kemudian ini ada sosial budaya juga. Ini ada yang menarik, ada Agus Community Kota Bandung bagikan meja belajar untuk siswa dan siswi TPA. Ini luar biasa banget ya. Mantap. Ini dari Agus Komunitas Community Agus pernah dengar nggak Temedi? Pernah banget kan, pernah talk show juga ke sini, pernah datang ke sini. Gitu. Jadi emang salah satu syaratnya adalah ya para anggota itu namanya Agus. Nah gitu, kalau misalnya ngomongin nama Agus tuh namanya Sunda banget atau gimana? Sebenarnya nggak semua orang Sunda sih. Jadi kan orang di Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur ada ya. Jadi ya nggak apa sih dihususon gitu ya. Untuk orang Bandung aja enggak. Jadi namanya memang Agus ya. Agus. Pokoknya namanya Agus. Boleh gabung di situ. Mantap juga ya. Itu ada berapa sih waktu itu pernah yang Temedi ingat pas talk show? Udah banyak. Itu kalau di total hampir 5.000 kalau nggak salah ya. 5.000 deh itu. Se-Jawa Barat. Sama luar juga, sama luar juga, luar daerah juga. Halo buat para community ya, buat komunitas Agus. Iya, itu salah satunya juga itu bagian produksi kita namanya Agus, salah satu anggota juga ya dong. Kalau Aka nggak akan bisa kan namanya Aka. Nggak ada Agusnya sih. Nggak ada Agusnya, nggak boleh. Bikin dulu KTP kakak baru, ya. Jadi diganti biar bisa gabung namanya ada Agusnya. Tambah gitu. Nama gitu maksudnya. Agus Aka Ahmad, baru boleh. Aduh, jadi tapi luar biasa ini kegiatannya, dia bagi-bagikan ini ya meja belajar untuk siswa-siswi TK-TPA. Itu dia juga banyak kegiatan-kegiatan sosialnya dan rutin kegiatan sosial, kegiatan acara olahraga juga kalau nggak salah pernah ya. Pokoknya banyak deh acaranya. Nah ini kalau misalkannya Baraya punya komunitas apapun itu, mau geng arisan, mau geng sosialita gitu, ataupun juga mau komunitas alumni nih, ikatan alumni apa, ataupun juga misalkannya ya komunitas apapun lah yang berbentuk organisasi atau apa. Kalau misalkan yang mau gabung sama kita di Coffee Break, boleh lah. Kita ngopi-ngopi santai sambil ngobrol-ngobrol tentang tema-tema yang lagi in banget nih. Iya, betul banget. Jadi silakan ya. Tinggal hubungi kita aja. Nanti kapan-kapan kita bisa ngopi bareng. Mantap ya. Ngomongin kopi siang-siang emang paling enak nih ya. Oke, berikutnya ada info dari dunia olahraga kah atau apa ini Temedi? Oke, kalau yang berikut ini masih tentang PPKM ya. Oke, ini Baraya Jawa Barat siap menerapkan PPKM Mikro dari tanggal 9 hari ini sampai 22 Februari. Ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat ya dalam penanganan COVID-19. Nah, jadi Sabtu kemarin Baraya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu singkatan PPKM ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Nah, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi prioritas bersama Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM Mikro dimulai 9 sampai 22 Februari mendatang ya. Nah, sementara itu Gubernur Jawa Barat ya Ridwan Kamil menyatakan 80% desa dan kelurahan di Jawa Barat sudah memiliki posko COVID-19. Artinya dari sisi kesiapan posko COVID-19 seperti yang diwajibkan dalam PPKM Mikro, Jawa Barat yang sudah siap hanya tinggal mengejar sisa 20% yang rata-rata berada di pelosok desa.
Dan Ridwan Kamil optimis pelaksanaan PPKM Mikro di Jawa Barat akan berjalan lancar dan efektif karena Jawa Barat telah memiliki pengalaman, yaitu saat memberlakukan PSBM atau pembatasan sosial berskala besar mikro di Kota Bandung. Nah, begitu. Oke, jadi ada rencana dari Provinsi Jawa Barat adalah PPKM Mikro. Iya. Jadi bedanya langsung hari ini sampai tanggal 22 sama yang kemarin Februari. Bedanya apa ya? Sama aja nggak sih? Kan kalau PPKM itu kan sebenarnya hampir sama sih ya. Kan pembatasan kegiatan masyarakat intinya kan itu ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu PPKM. Kalau yang dulu itu kan apa sih, pembatasan sosial berskala besar PSBB gitu. Sebenarnya sih hampir-hampir sama juga sih ya. Hanya mungkin kewilayahan kali ya. Jadi mungkin agak ada beberapa aturan yang hampir sama, tapi kayak misalkannya kayak toko-toko gitu kan sekarang yang aku lihat ada bukanya jam 10 sampai jam 8 ya. Ya maksimal sampai jam 8. Ada yang jam 9 sampai jam 7 gitu. Jadi emang dibatasi gitu loh. Dan ini juga emang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat ya, PPKM Mikro ini. Kemarin juga kan sempat ya kita yang Jawa Bali kan ya, sampai tanggal 8 kemarin kan. Asalnya kan cuma 2 minggu diperpanjang sampai kemarin 8 Februari. Sampai dengan tanggal rencananya tanggal 22 Februari. Sekarang namanya PPKM Mikro namanya. PPKM Mikro. Wah. Banyak singkatan harus hafal ya. Aduh, ini PSBB, PPKM, PSBM pernah. Terus PPKM Mikro sekarang. Iya gitu. Tapi intinya ya adalah pembatasan sosial gitu. Intinya mah pokoknya mah mencegah COVID-19 sebenarnya gitu ya, supaya tidak meluas dan kita nggak terlalu banyak berkumpul-kumpul ria gitu. Memang betul sih, karena memang ngomongin COVID ini gimana ya? Kadang kita juga udah enek sih sebenarnya dengan COVID ini, tapi gimana? Harus dihadapi. Harus dihadapi, kan ini pandemi global ya, dihadapi oleh semua negara sama seluruh gitu. Dunia ya, dan imbasnya kemana-mana gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit membuat suasana situasi makin kondusif ya. Karena kan udah ada vaksin tuh. Dimu udah pernah kena vaksin itu belum? Belum lah, aku belum dapat vaksinnya karena kan masih tenaga kesehatan dan ini ya, kesehatan dulu ya, pelayanan publik ya. Jadi mungkin masyarakat nanti akan ada waktunya. Gitu. Vaksin yang lain aja lah, yang ada aja deh. Tetanus kayak apa? Itu kan waktu kita kecil pernah divaksin waktu balita, bayi. Udah ya. Ada tamat semua. Udah tamat. Zaman dulu aku tahu banget. Apa aja kamu udah pernah emangnya? Enggak ada kartu menuju sehat, tahu nggak waktu zaman dulu? Oh iya, ada. Aku waktu kecil tuh inget banget sampai kelas 1 SD gitu, aku masih suka lihat bukunya gitu. Masih ada gitu ya. Simpen gitu. Itu tuh dibawa ke posyandu. Aku inget jadi banget. Sama mama dibawa dianterin terus kayak ada yang di ini sama bidan tuh dimakan. Tesin itu ya, itu vitamin A biasanya. Enggak tahu, aku pokoknya itu terus kayak di sini suntik ke tangan gitu. Ya. Terus waktu SD tuh pernah yang disuntik di waktu SD kelas 1 gitu. Ya, anak-anak tuh pada enggak mau, takut. Pada dorong-dorong ya, kamu dulu gitu ya. Takut banget ya kalau di sekolahan tuh kayaknya apa sih namanya pas disuntik ya, vaksin kayak gitu pada kabur. Itu pasti namanya mental tuh langsung down gitu. Deg-degan, keringet dingin. Sampai sekarang itu kalau misalkannya alhamdulillah aku selalu sehat ya, nggak mau dong yang sakit gitu. Tapi kan kita pernah sakit juga gitu kan. Iya betul. Jadi kalau pas aku mau disuntik itu tetap aja sih deg-degannya ada loh aku. Kalau iya, kalau misalkan kayak mau disuntik itu udah pas dokter yang ngeluarin jarum tuh udah kayak aduh pas kalian gitu kan, karena waktu kecil sempet takut disuntik. Soalnya pas itu ya, pas jarum masuk ke kulit itu ya. Kayak ada pegel baal gitu ya, langsung nggak bisa gerak bahasa ya. Ya mudah-mudahan pokoknya untuk Baraya, mudah-mudahan walaupun COVID-19 ini belum berakhir ya, tapi tidak membuat Anda menjadi stres gitu kan. Jangan. Karena kalau kita stres berarti imun kita suka turun biasanya gitu ya. Jadi jangan dibikin stres. Nah, mudah-mudahan Coffee Break bisa menghibur. Nah, itu. Menghibur. Jadi kalau udah agak-agak kita stres kita buat santai gitu loh ya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan tadi ada 2 berita ya tentang tadi Hari Pers dan juga tentunya tentang rencana PPKM Mikro ya. Kalau untuk lengkapi tentang berita-berita up to date, update bisa langsung dicek langsung ya. Iya. Pokoknya langsung aja cek ya di web kami
barayakita.com. Begitu ya. Oke, nanti minggu depan insya Allah kita bakalan hadir lagi ya, walaupun waktunya cuma 30 menit. Mudah-mudahan bisa menemani benar-benar coffee break, karena coffee break tuh nggak lama-lama biasanya. Enggak, namanya juga kalau kita rapat tuh ingat gak ada seminar apa kita coffee break, paling cuma 10 menit 15 menit kan. Cuma spesial. Ambil kopi, ambil sedikit roti ada rotinya ya. Kita makan, minum sedikit, langsung kita kerja lagi gitu loh ya. Jadi ya lanjut aktivitas, tapi sekarang pokoknya coffee break menjelang menjelang makan siang dong, sebentar lagi ya. Oke, kalau gitu kita cukup dulu nih pertemuan kita kali ini ya. Sampai ketemu dengan Aka dan juga Medi di hari Selasa depan. Oke, tetap saksikan terus barayakita.com. Berita positif dan inspiratif. Oke, untuk itu kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com